Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, jangan lupa hari ini adalah Persib Day, laga lanjutan BRI Super League, yang mana tuan rumah Persib Bandung akan menghadapi tamunya Persis Solo. Nah, ini akan ada satu yang menarik, teman-teman. Pernyataan dari pelatih Persis Solo gitu ya, Peter Deru, yang mengatakan Bojan Hodak adalah pembohong. Nah, nanti akan kita coba ulas apa sih sebetulnya yang dia katakan sebagai pembohong gitu ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa menilai sendiri. Yang pertama, tapi sebelumnya kita bagikan informasi mengenai penukaran tiket dulu nih, karena banyak teman-teman yang masih nanya mengenai apa saja yang harus dilakukan ketika menukarkan tiket gitu ya. Di antaranya beberapa pertanyaan juga yang sebetulnya kita tidak tidak membahas, tapi kasihan katanya, kata tim redaksi, memang ada beberapa yang nanya mengenai penjualan tiket. Oke, langsung kita bahas dulu. Untuk yang punya tiket utara, selatan, dan juga timur, ini masih ada penukarannya di Denja Saang. Jadi penukaran tiket Persib hari ini ada dua tempat, Denja Saang di Jalan Kiara Condong atau sekarang Ibrahim Aji, dan juga di Sumarekon Mall Bandung, teman-teman. Jadi yang kita bahas di Denja Saang dulu. Denja Saang ini buat teman-teman yang punya tiket utara, timur, dan selatan, ini silahkan datang mulai jam 8 pagi sampai jam 6 sore, teman-teman gitu ya. Nah, ini juga buat teman-teman jangan khawatir kalau untuk antriannya bisa lumayan nunggu lah. Kalau yang nukerin siang menjelang sore itu biasanya agak hujan, itu ada tempat menunggunya, jadi tidak perlu khawatir, teman-teman gitu ya. Jadi ya mangga buat teman-teman yang masih mau beli tiket on the spot juga bisa belinya di online dulu, lalu langsung ditukarkan bisa gitu ya, teman-teman. Nah, ini memang menjadi satu opsi yang kalau tiket masih melimpah ruah mah masih bisa beli di tempat gitu, teman-teman. Tapi tetap pakai akun yang kita miliki secara pribadi. Jadi tiket hari ini sudah oke gitu ya, sudah mulai ya banyak lah gitu ya, walaupun target dari manajemen Persib Bandung 12.000 tiket ini masih belum bisa tercapai karena satu dan lain hal. Tapi ya insya Allah lah ini juga rame gitu ya nanti malam, termasuk beberapa tiket dari kami itu juga memeriahkan GBLA nanti malam, teman-teman. Yuk mangga, tiketnya masih tersedia di Persib Apps yang mana bisa dibeli. Mau hari ini beli juga masih sama harganya, mau nanti ketika nukerin juga ya mangga gitu ya. Karena ada yang misalkan wah kerja tiba-tiba pulang jam 5 gitu ya, ngecek tiket masih ada, ya udah bisa langsung beli dan bisa langsung ditukerin gitu ya. Nah, ini untuk yang punya tiket seluruh kategori VIP, baik itu VIP utama atau VBS, VBU gitu ya. Nah, ini langsung saja ke Sumarekon Mall Bandung, tapi menurut jam buka mall juga, teman-teman. Jadi jam buka mall ini jam 10 pagi, makanya mulai jam 10 pagi hingga jam 6 sore baru bisa ditukarkan. Kurang dari itu belum bisa dibuka gitu ya tiketnya, teman-teman, karena SOP-nya seperti itu. Jadi mengikuti jam operasional dari Mall Sumarekon Bandung ini. Jadi ya mangga disesuaikan saja jam untuk penukaran tiketnya gitu ya, teman-teman. Ingat, di Denja Saang jam 8 mulainya, di Sumarekon Mall Bandung jam 10 mulainya. Jadi teman-teman yang belum pernah menukarkan tiket di Sumarekon Mall Bandung harus parkir dulu di dalam mallnya. Jadi jalan ke dalam mall, atau ya kalau mau gratis parkirnya di ruko-ruko depannya mallnya aja. Jadi teman-teman tinggal jalan gitu ya. Mangga diperhitungkan saja untuk biaya dan waktunya. Nah, ini juga ada, kita masuk ke pertanyaan, langsung ke pertanyaan dulu ya, karena nanti kita bahas untuk ininya. Takutnya gini, pertanyaan yang pertama, kalau beli tiket di GBLA bisa nggak Om? Nah, ini sebetulnya
gimana ya, ya kita jawab aja lah. Nggak bisa teman-teman, tidak ada tiket offline, tapi dengan berbagai alasan yang klasik, manajemen Persib Bandung di sini juga harus segera membenahi customer service-nya teman-teman, karena banyak di luaran sana teman-teman boboto yang tidak bisa membeli tiket karena masalah teknis dari Persib Apps. Jadi ketika sudah mendaftar mau beli tiket, nah diverifikasi akunnya ini luar biasa teman-teman, itu lama sekali, bahkan ada yang sudah berbulan-bulan belum pernah diverifikasi. Jadi ya harus datang katanya ke Graha ke Sulanjana gitu ya. Nah ini kalau yang orang Bandung oke, tapi yang di luar Bandung ini wassalam lah gitu ya. Jadi makanya customer service ini menurut saya teman-teman punten pisan ya buat manajemen ini kurang berguna, karena di email lalu kontaknya di WA juga tidak pernah ada balasan sama sekali. Udah berkali-kali di email, di WA itu tidak ada balasan sama sekali. Bahkan hal ini penting menurut saya, karena ya inilah jembatan antara bobotoh di dunia digital gitu ya dengan manajemen Persib Bandung. Kalau customer service-nya aja ditelantarin begini ya gimana gitu ya. Walaupun ya kemarin sayang lah kan Persib Bandung sudah kerjasama dengan Pemkot bikin bandros jajab, lalu ada beberapa ide-ide yang luar biasa lagi ke depannya gitu ya. Makanya ini agak sedikit kurang baik lah kalau memang hal yang sebetulnya sangat penting di depan mata tidak diurusin. Jadi punten pisan buat manajemen Persib, dibenahi lagi customer service-nya yang sangat tidak efektif gitu ya, sangat tidak efektif teman-teman. Tidak ada satupun layanan keluhan dari teman-teman bobotoh yang ditanggapi itu. Lalu ya pertanyaan yang tadi, makanya kalau di GBLA itu tidak bisa membeli secara online maupun offline, tapi kalau offline itu bisa melalui calo. Punten, sorry to say ini bukannya nyaranin gimana, tapi banyak juga yang buat teman-teman yang mungkin handphonenya tidak mendukung membeli melalui Persib Apps, lalu juga ada yang lansia, ada juga yang memang jauh-jauh ingin nonton Persib tapi ternyata harus beli tiketnya online dan lain sebagainya. Jadi solusinya ya adalah melalui calo. Nah, calo juga ada dua kategori, ada yang memang tiketnya asli, tiketnya palsu. Nah, untuk saran saya teman-teman yang ingin membeli tiket dari calo itu tiketnya beli di sekitaran Stadion GBLA saja atau sekitaran perumahan Cempaka Arum gitu ya. Jangan beli yang di dekat Masjid Al Jabar teman-teman, itu biasanya punten-punten tiketnya aspal asli tapi palsu gitu ya. Jadi ya beli di perumahan Cempaka Arum saja, karena itu biasanya calonnya sudah sudah stay di situ lah, setiap pertandingan ada, dan itu memang dia dapat dari orang-orang tertentu gitu ya. Jadi ya bisa dipertanggungjawabkan. Mangga buat teman-teman yang mau beli tiket disiapkan uangnya saja, tawar-menawar saja, karena di sekitaran Masjid Abu Bakar As-Siddiq juga dekat Stadion GBLA itu ya bisa ditawar gitu ya. Jadi beberapa calo bisa ditawar, mangga dipersiapkan saja teman-teman. Jadi sekali lagi mau beli tiket di GBLA bisa, tapi melalui calo. Lalu yang kedua, kalau naik angkot dari Lui Panjang jurusan apa Kang? Nah ini juga buat teman-teman mungkin kalau naik angkotnya kita berasumsi Akang ini udah punya tiket gitu ya, katakanlah punya tiket timur, utara, atau selatan, berarti harus nukerin dulu ke Ibrahim Aji. Jadi dari Lui Panjang itu silahkan naik satu kali angkot saja jurusan Jalan Jakarta gitu ya. Jadi yang warna hijau 08 itu persis di depan Lui Panjang angkotnya. Nah naik itu satu kali saja, itu nanti sudah langsung turun, bilang aja ke supirnya turun di Denjasaang di Kiara Condong tempat penukaran tiket Persib. Itu ya hanya satu kali angkot saja. Tapi kalau Akang punya tiket VIP, nah berarti kan harus ke Sumarekon Mall Bandung. Jadi dari Lui Panjang ya Akang tinggal naik angkot dua kali, naik 08 tadi, berhenti di perempatan Samsat Kiara Condong, lanjut
jurusan Cileunyi gitu ya, ada angkot hijaunya hijau tua gitu ya, itu ke arah Cileunyi turun di Cimincrang gitu atau di sebelah Polda. Nanti bilang aja ke supirnya mau ke Sumarekon gitu ya teman-teman. Nah dari situ tinggal naik ojek saja ke mall, nukerin tiket gitu. Dari mall mah kalau memang punya waktu luang ya bisa jalan ke stadion, lumayan 15 menitan, deket lah dari mall ke stadion, 15 menit jalan santai gitu ya. Kalau naik ojek juga mangga, itu ongkosnya kurang lebih 10.000 saja. Nah ini beberapa pertanyaan yang mungkin kita bacakan yang berhubungan dengan tiket pembelian atau ini yang lainnya kita simpen dulu aja ya teman-teman, karena kita juga belum mengulas untuk laga nanti malam, yang mana Bojan Hodak mengatakan seluruh skuad Persib Bandung sudah siap, sudah oke, katanya kita akan melanjutkan tren kemenangan karena kepercayaan diri semua pemain Persib Bandung sudah bagus. 3 pertandingan kita belum pernah bobol, baik kita sudah tangguh, lalu juga 3 pertandingan juga kita selalu menang di atas angka 1 gitu ya, di atas 1 gol, dan memang kita sedang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan tidak ada pemain yang bermasalah kecuali ya Tom Haye kemarin kan sedang sakit, tapi sekarang sudah sembuh, kemungkinan dimainkan, kemungkinan tidak, kalaupun dimainkan kemungkinan di babak kedua katanya. Nah ini ya selain itu juga ada Frans Putros yang memang katanya ya sempat cedera juga, tapi ya kayaknya tidak bisa dimainkan karena cederanya masih ada terasa, walaupun sudah ikut latihan tapi masih agak cedera ya, ringan lah gitu ya, masih terasa. Nah ini juga menjadi hal yang memang agak sedikit gimana ya kalau Putros. Kalau kemarin kan Putros katanya dilarang bermain menghadapi Persis Solo karena masih terkait larangan 2 pertandingan, tapi akhirnya diganti. Putros bisa menghadapi Persis Solo, yang tidak bisa menghadapi tidak bisa dimainkan adalah pada saat menghadapi PSM Makassar. Nah ya bisa begitulah untuk bisa berubah gitu ya untuk larangan bermainnya ya, nggak tahu lah. Nah yang penting yang Bojan Hodak katakan semua pemain sudah siap meraih kemenangan. Jadi target Persib Bandung nanti malam adalah meraih kemenangan teman-teman atas Persis Solo, walaupun tidak mudah karena tidak melihat posisi Persis sekarang yang sedang ada di zona degradasi di posisi 17 sementara, namun ya tetap sulit katanya mengalahkan Persis Solo, tapi kita menargetkan kemenangan, itu yang dikatakan Bojan Hodak. Nah apa yang dikatakan pelatih Persis Solo selanjutnya yaitu Peter Deru. Nah Peter Deru ini teman-teman juga perlu ketahui, ini sebetulnya jarang melatih klub gitu ya, kebanyakannya bisa jadi direktur teknis di beberapa timnas gitu ya. Terakhir dia ada di timnas Malaysia, yang mana dia katanya tahu persis Bojan Hodak siapa, katanya dia tahu persis bagaimana cara bekerja Bojan Hodak karena dia teman saya ketika di Malaysia katanya. Jadi Bojan Hodak ini seorang penipu, seorang pembohong katanya. Jadi apapun yang dia katakan A pasti B gitu. Jadi dia selalu mengatakan akan merotasi pemain, tapi dia yakin nanti malam Bojan Hodak akan menurunkan kekuatan penuh menghadapi kami, kata pelatih Persis gitu ya. Jadi Bojan Hodak pasti tidak akan melakukan rotasi, dia akan menurunkan skuad intinya menghadapi kami Persis Solo, dan saya juga yakin pemain yang cedera pasti akan dimainkan, kata pelatih Persis itu begitu, karena ya bagaimana gitu ya, dia sudah tahu karakter Bojan Hodak. Nah ini jangankan pelatih Persis gitu ya, Boboto sendiri sudah tahu kelakuan Bojan Hodak di musim ini, aki-aki gede wadul gitu ya. Jadi memang ya beberapa kali ngomong A tapi ya kenyataannya B, namun ya ini dalam positif gitu ya. Hanya ya heureuy lah, orang Sunda mah kebanyakan bercanda, jadi tidak dianggap serius. Nah ini juga nggak tahu nih apakah pelatih Persis Solo ini bercanda, saywar, atau bagaimana, atau beneran gitu ya, bahwa ya Bojan Hodak adalah seorang pembohong katanya gitu teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan lah, sekali lagi kita harapkan saja Persib Bandung berhasil meraih hasil maksimal 3 poin, karena setelah ini kita akan away ke Malaysia menghadapi Selangor di ACL 2. Jadi modal penting juga ya, kemenangan beruntun lebih menaikkan rasa percaya diri setiap pemain gitu ya teman-teman. Jadi nanti malam sampai ketemu di stadion, saya nonton di tribun. Saya pengen ngelihat kemarin kejadian
di Stadion Selatan, tapi ya, saya nonton nanti di utara teman-teman. Kita juga karena ada isu Stadion Selatan akan sedikit di sweeping katanya kemarin yang membuat kerusuhan itu. Nah, ini yang mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi sesama bobotoh ya diselesaikan dengan baik-baik dan jangan diulangin lagi kejadian kemarin. Jadi kebobotoh aja mengintimidasi gitu ya. Jadi itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.